Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan kesetiaan-Mu, kami boleh merasakan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Dan saat ini kami rindu juga Tuhan, boleh lebih dalam lagi, bahkan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami boleh melewati hari demi hari, memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama, walaupun ada beberapa yang sudah pergi keluar kota, tapi kita bersyukur kita bisa kembali hari ini untuk bisa mendengar firman Tuhan, khususnya dalam perjamuan kudus. Kita boleh menjalani hidup ini menjadi lebih kuat. Pagi ini saya berikan tema di mana kita menjalani hidup ini supaya memperoleh kekuatan, damai sejahtera, ya, itu penting. Dengan tema yaitu remove and refill in His blood. Dibongkar dan nanti dinyatakan, diungkapkan di dalam darahnya. Ya. Apa yang perlu dibongkar dan apa yang perlu dinyatakan. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Jadi siapa saja, siapa yang ada di dalam Kristus, ya, saudara dan saya, apabila berada di dalam Kristus, maka saudara adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru kalau di dalam Kristus. Nah, ciptaan baru ini dikatakan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru berarti ada yang lama dikatakan. Yang lama ini mungkin boleh saudara menyebutnya sebagai masa suram kah, kejahatan kah, pokoknya yang lama, model-model yang lama. Kalau kita di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru. Apalagi dalam masa sekarang, saat-saat ini ya, saudara-saudara kita boleh, kalau besok boleh bersukacita, menang dan sebagainya. Apalagi kalau anak-anak kecil itu pasti pengen semua baru, ya, pengen baju baru, pengen sepatu baru, semua pengen serba baru. Bukan anak-anak, bapak ibu juga mungkin juga pengen yang baru, ya toh? Rambut di model baru semuanya. Tapi sebelum melewati yang baru ini, pasti ada yang lama toh. Yang lama ini dikatakan harus berlalu, harus dibuang, harus dibongkar, harus dihilangkan. Baru keluar sebagai ciptaan baru ini. Maka tema pagi hari ini remove, harus dibongkar, harus di-remove, harus diganti semuanya, harus dibuang, dan nanti baru refill. Refill itu dinyatakan, ditampilkan, keluar, nyata, tampil yang baru. Sekali lagi, sesuatu yang lama itu pasti berbau kematian, berbau yang nggak enak, busuk dan sebagainya. Itu harus dibongkar. Lah bagaimana caranya? Apa hubungannya dengan perjamuan kudus?
Kalau nanti saya dengar beberapa saudara-saudara mungkin ada yang langsung keluar kota, ya. Ini saya berikan bekal buat kita semua. Apalagi yang bepergian jauh, ya, atau tinggal di rumah juga sama. Bekal ini buat kita semua. Bukan hanya di dalam gereja kita alim semuanya, tapi di luar sana juga kita menikmati berkat. Makanya dikatakan engkau sudah menjadi ciptaan baru. Tapi yang lamamu harus dibongkar dulu, harus di-remove. Kolose 3 ayat yang ketiga. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sekali lagi yang lama harus dimatikan dahulu, dibongkar terlebih dahulu, untuk bisa menampilkan yang baru. Dan dikatakan di situ, hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Ada proses di situ. Selama kita ini masih hidup ini, katakan hidupmu ini telah mati semestinya. Dan kau tersembunyi sekarang. Ketika tersembunyi inilah proses itu berjalan. Proses itu yang akan membongkar semua yang lama. Proses itu yang akan membuang semua hal-hal yang tidak berkenan ini. Lantas apa ini proses apa? Tapi sekali lagi banyak orang ingin menampilkan yang baru, yang fresh. Sesuatu yang paling bagus boleh tampilkan. Namun ketika penampilan ini enggak seluruhnya murni. Menampilkan sesuatu yang baru, menampilkan sesuatu yang apa istilahnya, yang secara lahiriah kelihatan bagus, tapi itu belum tentu murni. Namun ada juga yang murni, penampilan yang baru yang murni. Karena apa? Ada yang menipu. Penipuan, sandiwara. Kalau kita yang sudah semakin berusia, kita juga secara lahir, ya, badan kita ini perlu kekuatan baru. Sesuatu yang harus baru keluar dari dalam hati kita ini. Sukar ngantinya. Sukar kalau engkau enggak di dalam Kristus. Sukar kalau engkau menjalani sendiri dengan kekuatan. Tapi kalau di dalam Kristus, dikatakan tadi, engkau di dalam Kristus tersembunyi bersama dengan Kristus. Maka nanti engkau bisa menampilkan yang baru itu. Coba tampilkan ayat yang keempat. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang sudah mati, berkorban, maka dia menyatakan diri kelak, dan sudah terjadi, menyatakan diri. Maka saudara dan saya pun juga nanti bisa menampilkan, menyatakan diri bersama dengan dia. Tapi sebelumnya ini semua proses yang terjadi, sekali lagi saya katakan harus di-remove semua. Harus dibongkar semua. Supaya kau bisa menyatakan diri nanti. Reveal. Ya. Manusia duniawi ingin menampilkan yang beda, menampilkan yang baru, yang fresh. Walaupun sekali lagi terbatas. Apalagi yang sudah permisi, yang sudah lansia ya. Yang lansia aja kadang wah menggebu-gebu ingin menampilkan yang baru. Benar nggak Pak Bambang ya? Wah nggak peduli rambut putih, pokoknya penampilan harus fresh men. Ngalah-ngalah yang lain. Sorry ya bro ya, yang muda-muda ini kadang kurang semangat malahan. Ya nggak semuanya.
Tapi yang tua-tua ini kadang punya semangat baja masih ada. Pokoknya ingin menampilkan yang baru, menampilkan sesuatu yang energetik gitu. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita ini, punya semangat kita ini. Benar enggak? Kalau enggak ada, waduh loyo. Makanya Paulus menulis juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Dikatakan demikian, Paulus menulis. Sebab itu kami tidak tawar hati. Khususnya yang sudah 50 tahun ke atas lah ya, boleh katakan 50 tahun ke atas ya. Yang 50 tahun ke bawah masih dianggap masih muda. Kok muda ya? Biden umur 70 baru dari jadi presiden, masih muda. Paulus menulis, kami nggak tawar hati. Udah punya usia, nggak apa-apa. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. Menjadi sesuatu yang berenergetik. Kenapa kok Paulus bisa menuliskan seperti ini? Nggak tawar hati, nggak khawatir. Karena dia mengerti bahwa ada sesuatu yang sudah dirombak, sesuatu yang sudah dibongkar yang lama ini loh. Di-remove. Maka yang baru keluar, tampil. Dan Paulus menulis, aku nggak tawar hati. Punya semangat. Dan menampilkan yang terbaik. Dua Korintus 5:17 dia menulis yang kita baca tadi. Siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama secara lahiriah, tetap dibaharui. Sekali lagi kita mau periksa, melalui perjamuan kudus juga kita akan mengingat. Perjamuan kudus bukan hanya keselamatan yang sudah pasti, sudah nyata diberikan. Namun berkat-berkatnya juga diberikan. Berkat yang bagaimana? Berkat yang teristimewa bukan uang. Berkat yang teristimewa adalah damai sejahtera di dalam hatimu. Ya. Bagaimana bisa memperoleh damai sejahtera ini kalau yang lama belum dibongkar? Harus dibongkar. Maka di dalam Kolose 3:3 tadi kita baca, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Harus dimatikan semua yang lama, dibongkar semua, dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, mengalami proses pembongkaran. Maka di dalam ayat 4 tadi katakan, kalau Kristus tampil menyatakan diri, maka kita pun juga menyatakan diri bersama dengan Dia. Mati terlebih dahulu untuk bisa hidup, tersembunyi terlebih dahulu untuk diproses, dan nanti menyatakan diri. Proses apa yang perlu kita ketahui supaya kita bisa menyatakan diri bersama dengan Dia? Maka di dalam Kolose ini diawali dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ini yang perlu dibongkar. Juga kamu yang dahulu, kita ini semua, yang perlu dibongkar dua. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Satu, hidup yang jauh dari Allah. Yang kedua, hidup yang memusuhi dalam hati dan pikiran. Beda nih, beda. Hidup yang jauh dari Allah ini yang bagaimana? Ini dibongkar. Sekali lagi, hidup yang jauh ini seolah-olah orang sudah mengalami, wah aku di dalam Tuhan sudah dekat. Belum tentu, sekali lagi. Kalau nggak benar-benar mengalami sesuatu yang
perombakan yang gede-gedean, besar-besaran, benar-benar dirombak, dan kita tidak hidup di dalam Kristus, maka kita boleh dikatakan hidup yang masih jauh dari Allah. Seperti bangsa Israel, hidup yang jauh dari Allah. Seolah-olah mereka bangga bahwa mereka adalah status umat pilihan Allah. Mereka bangga adalah mereka yang paling benar, bangsa pilihan. Mulut mereka memuji, memuliakan Tuhan, bibir mereka langsung memuji, menyembah Tuhan. Tapi hatinya jauh. Nah ini, Yesaya 29 ayat 13, coba. Hal yang pertama yang harus kita bongkar, yang harus dibongkar melalui perjamuan kudus juga. Kita yang jauh supaya kita menjadi dekat. Jauhnya itu yang bagaimana sih? Hubungannya dengan perjamuan kudus itu bagaimana? Berbicara tentang jauh dekat ini adalah relasi, hubungan. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, seolah-olah dekat, saudara. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Hubungan yang ternyata terpisah jauh ini loh. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya nembak dulu para pelayan-pelayan ini. Ya, tak tembak isi pelayan-pelayan. Nanti semua untuk jemaat. Jangan kita mengira bahwa kita sudah dekat kalau kita hidup ini Kristus tidak ada dalam hidupmu. Bangsa Israel mengira bangsa yang paling hebat, bangsa pilihan. Ternyata di dalam Yesaya ditulis, mereka mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh. Di sini yang mengatur jadwal siapa? Mbak Yona ya, ngatur jadwal. Kalau kaum wanita ada yang ngatur jadwalnya. Sekolah minggu juga ada yang ngatur jadwalnya. Yang ngatur siapa? Manusia. Para pelayan-pelayan ingat enggak jadwalnya? Ingat. Hafal jadwalnya. Hati-hati, ojo ngafal notok. Karena dikatakan, ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Lek gak ono jadwale gak teko. Yang bikin manusia, iya. Hanya perintah manusia. Ini Mbak Yona ngasih ya, perintah. Hafalno yo. Kowe lek gak ono jadwale gak teko. Waca ayat iki. Seluruh jemaat juga sama. Yesaya menuliskan ayat ini untuk umat Israel, umat pilihan. Karena mereka merasa sudah dekat. Hal yang pertama yang harus dibongkar. Bangsa Israel pintar bersandiwara. Ini bongkaran. Umat-umat Tuhan dari zaman perjanjian lama sampai sekarang pun ada yang pintar bersandiwara. Bersandiwara di hadapan manusia. Bahkan ironisnya bersandiwara di hadapan Tuhan. Hidup yang penuh kebusukan. Hal ini dilakukan di dalam gereja. Ini pun juga terjadi di dalam keluarga. Makanya nanti perjamuan kudus ini menyatakan, membongkar hubunganmu. Baik enggak hubunganmu dengan Tuhan? Jauh atau dekat? Juga hubunganmu antara
suami istri, keluarga, jauh atau dekat, atau pintar main sandiwara. Pernah main sandiwara enggak? Bukan sandiwara yang ini, bukan Pak Suto, bukan. Sandiwara benar dalam kehidupan ini loh. Pura-pura manis tapi ternyata palsu. Pura-puranya baru tapi ternyata masih busuk. Pura-puranya dekat tapi engkau jauh karena sandiwaramu. Nah, ini akan dibongkar. Hubungan antara suami istri sama anak-anak semuanya. Kita hidup bukan hanya bergereja di dalam gereja lantas alim semuanya baik. Enggak, saudara. Boleh dikatakan 90% saudara kehidupanmu di luar sana. Cuman 1 jam kau hadir dalam ibadah. Selebihnya di luar. Apakah kau hidup benar-benar baru atau sandiwara? Apakah engkau benar-benar dekat dengan keluargamu, dekat dengan Tuhanmu, atau sandiwara? Periksa, betul. Lah, perjamuan kudus ini kenapa hubungannya dengan itu? Yang dianggap jauh ini loh. Oleh darah Kristus maka engkau menjadi dekat. Baik hubunganmu secara pribadi dengan Allahmu, hubunganmu pribadi dengan keluargamu, benar-benar menjadi dekat. Bukan palsu. Kepalsuan ini yang dibongkar. Maka yang lama berlalu. Benar-benar berlalu. Maka dikatakan engkau harus mati dan tersembunyi di dalam Kristus. Mengalami proses. Proses pertama, bongkaran sandiwaramu. Hamba Tuhan bisa bersandiwara, bisa. Para pelayan bersandiwara, banyak. Di sini ada enggak? Kalau sing ngaku apa gak ono? Jujur, dalam keluargamu ada yang enggak bersandiwara? Wakeh. Soalnya akeh sing gak ngaku. Dalam kehidupan ini benar-benar nyata, bukan hanya untuk gereja tok alim. Itu munafik. Perjamuan kudus memberikan penjelasan. Engkau kira engkau dekat, ternyata jauh. Maka dikatakan apabila engkau di dalam Kristus yang dibongkar pertama kali, supaya engkau terjadi hubungan yang baik, engkau menjadi dekat. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13 katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu pintar bersandiwara seolah-olah dekat, padahal engkau jauh hubunganmu. Maka sekarang sudah menjadi dekat. Oleh apa? Pengorbanannya. Jadi pengorbanannya ini bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya keselamatan yang sudah pasti. Tapi berkat yang lainnya, yang istimewa. Hubunganmu bisa menjadi dekat dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Karena darah Kristus. Kalau di dalam keluargamu masih jauh, periksa apakah engkau di dalam Kristus apa enggak. Karena dikatakan apabila engkau di dalam Kristus, engkau mati dan engkau tersembunyi di dalam Kristus. Maka nanti Yesus menampilkan diri, maka engkau juga bisa menampilkan diri yang aslinya. Bukan kemunafikan. Yang pertama ini. Yang kedua,
Kembali dalam Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Jasmania ini secara kehidupan, secara nyata kelihatan dibongkar sekarang. Terus gak usah sandiwara-sandiwara. Asli. Engkau punya hubungan yang baik, engkau dekat sekarang. Sama ayah ibumu, bapak ibumu, sama anak-anak. Hubungan suami istri sudah dekat. Wis dibongkar semua kok kemunafikan. Maka engkau sudah dekat. Yang kedua, yang akan dibongkar, yaitu yang memusuhi, menjadi musuhnya. Karena dalam hati dan pikiran. Kalau penampilan terlihat dari fisik luar, sekali lagi itu bisa palsu. Tapi ada juga yang murni, memang penampilannya sudah dibarui. Tapi semuanya ini berpusat dan bersumber dari hati dan pikiran. Apabila hati dan pikirannya enggak dibongkar juga, ya cuman penampilan belaka yang kosong. Karena hati dan pikiran ini yang selalu memikirkan, manusia ini selalu memikirkan yang jahat. Permisi bicara. Kalau belum di dalam Kristus, maka mereka punya pikiran yang jahat pasti. Mereka mereka-rekakan yang jahat, bahkan menjadi musuh Allah, melawan Allah. Tapi sebaliknya, Allah mereka-rekakan punya pikiran yang baik. Nah, untuk itu kita semua menyadari, aku juga pengen Tuhan mempunyai pikiran yang baik, Tuhan. Ya bongkar nih. Hati dan pikiran ini di-remove, diperbarui, supaya engkau menjadi manusia yang baru. Sekali lagi, kita melakukan pikiran yang baik, bukan hanya kepada Tuhan seolah-olah, wah baik, tapi di rumah gegeran terus percuma. Coba tampilkan 2 Korintus 8, 21. 2 Korintus 8, 21. Mengatakan demikian. Karena kami, saudara dan saya sudah berada di dalam Kristus. Maka kami memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, pelayanan dan sebagainya. Bukan. Tetapi kepada siapa? Keluargamu ya loh. Keluargamu. Pikiran. Juga di hadapan manusia. Jadi kita mempunyai hati dan pikiran ini baik semua. Ketika kita mengalami pembongkaran, di-remove semuanya ini. Oleh siapa? Oleh darah Kristus. Karena ketika kita enggak dibongkar, maka kita dianggap engkau sebagai musuhnya Allah. Kau melawan Allah. Dalam hal ini, seseorang yang memusuhi, seorang yang melawan Tuhan, ini bisa terjadi secara frontal langsung. Tapi bisa terjadi juga secara halus, terselubung. Melawan, padahal itu melawan. Terselubung. Maka dalam hal ini hubungannya erat kaitannya nanti. Hati dan pikiran ini melawan karena apa? Karena tidak ada Kristus yang sumber damai sejahtera itu loh. Sekali lagi, apabila kita di dalam Kristus, maka damai sejahtera itu juga otomatis ada di dalam kita. Maka hati dan pikiranmu pasti memikirkan hal yang baik. Kecuali kalau Kristus nggak ada. Tapi kita belajar yang pertama, dibongkar sandiwaramu. Supaya kita benar-benar memperoleh damai sejahtera ini. Ya. Bukan jadi musuh Tuhan. Sekali lagi, melawan Tuhan bisa secara frontal langsung. Tapi juga ada yang halus terselubung. Saudara. Berapa banyak
yang terjadi dalam keluarga juga. Bahwa mereka secara nggak langsung dah melawan Tuhan. Memusuhi Tuhan dalam tindakan. Dari cara berpikir. Yang masuk dalam hatinya dan lantas perbuatan jahat yang keluar. Karena mereka nggak melihara, nggak menghargai pengorbanan Kristus. Menganggap enteng semuanya. Berapa banyak terjadi perselingkuhan. Hati dan pikirannya dimulai. Maka mereka memikirkan yang jahat. Berapa banyak terjadi penipuan dalam keluarga. Terjadi fitnah, kata-kata kotor. Karena hati dan pikirannya sekali lagi belum dibereskan. Maka hari ini kita belajar. Dibereskan. Dibongkar semua. Nah ketika dibereskan hati dan pikiran ini, pasti akan bersangkut paut dengan ketaatan. Banyak orang yang gak mau. Walaupun sudah tahu. Kalau gak melakukan tuh melawan loh nanti. Mereka sudah tahu tapi gak melakukan. Sekali lagi karena hati dan pikirannya belum dibereskan. Belum dibongkar. Belum di-remove. Ketaatan yang penting. Untuk mengalami pembaruannya. Contoh, ketika Yesus di Taman Getsemani, ya, secara badan daging, pasti dia akan merasakan sakit nantinya. Menghadapi semua masalah yang dihadapi ini. Secara batinia, hati dan pikirannya ini apa ini? Beradu. Bapak kalau boleh cawan ini boleh lalu. Wah beradu. Taat apa enggak itu loh. Berani apa enggak untuk menyerahkan segalanya. Saat itu Yesus Taman Getsemani pun juga bisa secara badan ini bisa menolak. Dengan kata lain kalau menolak berarti dia melawan. Dengan kata lain menolak berarti dia akan memusuhi. Tapi Yesus melakukannya dengan taat. Dia enggak melawan. Hati dan pikirannya ini, wah, diserahkan sepenuhnya. Dah Tuhan, aku menyerahkan segalanya. Dilakukannya dengan sukacita. Maka ada damai sejahtera terjadi. Kita introspeksi di dalam keluarga kita sekarang. Apakah kita benar-benar memiliki Kristus di dalam hidupmu? Apakah engkau benar-benar mati bersama dengan Kristus dan hidupmu tersembunyi? Kalau belum, maka enggak bisa disalahkan damai sejahteramu belum ada. Penting damai sejahtera ini. Apalagi yang nanti banyak yang mudik ya, banyak yang keluar kota ya. Siapa yang keluar kota ya? Saya dengar Mas Budi keluar kota, siapa lagi keluar kota. Gak apa-apa, Ustaz. Tapi periksaan. Semua. Bukan hanya yang keluar kota, yang mau pergi kemanapun juga. Periksa hatimu, pikiranmu, tindakanmu, bukan sandiwara lagi. Tapi benar-benar aku mengasihi engkau. Hubungan yang terjadi dengan baik. Bukan hanya pada Tuhan, tapi juga terhadap manusia. Ada damai sejahtera enggak? Mau berangkat, kalau damai sejahtera, uring-uringan, periksa. Mestinya bisa senang-senang,
damai sejahtera nggak ada, uring-uringan terus. Ya, kalau ada damai sejahtera, berangkat tuh seneng. Ya, berangkat seneng kuliner, itu bener ya. Yang pergi ini pasti kuliner toh. Kuliner terus pasti itu jajanan toh. Apa jajanan senenganmu? Nah, kok dioleh-oleh. Iki nggak mentak tuh, nggak mentak lo ya, tapi ngilingno. Lek, kalau kita pergi dengan tidak ada damai sejahtera, kita tidak hidup di dalam Kristus, uring-uringan, damai sejahtera yang gak ono. Ojo tuku kowe. Nyekel ngene tok lho, bojone mlerok. Gawe sapa iki? Mek nyekel tok iki. Gurung njaluk iki. Lah oleh ini. Uring-uringan tok ya. Sekali lagi saya enggak minta, cuman mengingatkan aja nanti ya. Pokoknya berangkat dengan damai sejahtera, saudara. Seneng, ya. Lek gegeran terus, ojo nggawa oleh-oleh. Lek gegeran dulu ya. Apa? Soalnya apa? Itu merupakan buah si malakama nanti ya. Kok gelem buah si malakama? Enggak mau. Tapi kalau pergi dengan damai sejahtera, wah seneng. Wah, mangan sego tempe tok seneng ya. Wah, pulang damai sejahtera, dapat kabar, Om, terima kasih Om doanya. Bukan saya yang buat damai sejahtera. Kamu hidup dalam Kristus enggak? Kalau engkau hidup dalam Kristus, engkau diproses, dibongkar kemunafikanmu, dibongkar kepalsuanmu, sandiwara. Wes budal kepaksa ya, Om. Oh, iku sandiwara kowe. Bongkaran kabeh. Ketika engkau berangkat dengan damai sejahtera, engkau pulang damai sejahtera. Wah, aku seneng kok ngrungokno. Daripada budal uring-uringan, mulih uring-uringan. Pojok budal wis. Perjalanan dalam neraka. Ya. Sekali lagi, kalau damai sejahtera ada dalam hidupmu, pergi kemanapun juga, kita ingat, Tuhan yang aku dulu gak ada hubungan, sekarang udah punya dekat. Hubungan yang baik. Yang dahulu aku bersandiwara, sekarang enggak Tuhan. Karena udah dirubah menjadi hal yang baru. Ya. Dulu yang jadi musuhan, sekarang diperdamaikan Tuhan. Dengan siapa? Dengan darah Kristus. Bukan hanya hubungan, sekali lagi hubunganmu dengan Tuhan, tapi hubunganmu dengan keluarga. Oh, ini bekal dalam menjalani hidup ini. Engkau menjalani dalam segala hal. Kalau engkau mengalami Yesus dalam hidupmu, wah, damai sejahtera luar biasa. Kalau THR ya, THR itu cilik, pengen gede, disum. THR gede, ya, disum aja gede. Saya juga punya THR. Apa? Tuhan hadir di rumahku. Tuhan ada. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Wow, damai sejahtera iki yang aku nanti-nantikan. Wes, semua boleh lalu. Tapi damai sejahtera enggak boleh lalu. Amin. Saudara juga menantikan. Mas Doni pergi keluar kota. Ya, damai sejahtera ada dalam hidupmu. Wes senang lu mau nyetir. Nyetir ini biasanya ini, tapi juga terjadi biasanya. Sing wong lanang biasanya. Mas Gatot ya, wong lanang ya padha mek aku to ya. Pek lunga-lunga biasanya gampang ngamukan, bener ah. Ya, soalnya apa? Wetenge luwe. Wes gak usah dipungkiri, wong lanangnya kadang ya iki egois.
Lewat teng luwe, ya toh, perut lapar, gampang ngamuk. Kudu diseni sik, bener. Lek jasmani iki lho, njaluk disenekno damai sejahtera, rohanimu pikiran. Lek diisi seneng wis, lunga gampang. Ayo mah, bang napa mah. Kalau damai sejahtera ini gampang ada ya dalam hidupmu. Kamu pergi kemana-mana, wah seneng rasanya. Yuk kok mampir, yuk kuliner, yuk mangan apa? Krengsengan. Ono sing seneng krengsengan ndak? Yo seneng krengsengan. Wah seneng gulai kambing. Lek kalau damai sejahtera mulai hati dan pikiran mulai ngomel biasane. Kambing nih. Gak ngerti pabrik ya akeh. Pabrik ngerti pabrik ya. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, gak mikiri gitu. Tapi damai sejahtera ono. Ini cara bicara yang baik di hadapan Tuhan. Maka tadi katakan baik buat Tuhan juga baik buat manusia. Yo pokoknya mlaku sik seneng sik. Sudah sampai yo mesen gulenya. Diomongi, "Papa, pabrikmu iku wis akeh. Mangane titik ae." Tapi aku seneng, Sa. Bener ah. Ngicipi tok ora apa-apa to. Ojo akeh, ojo tijur. Misalkan kalau dalam perjalanan ini, bapak njal, aku kepengen pokoknya mangan nih. Mama ini langsung frontal melawan gitu ya. Ayo sok, kalian mangan nih. Kira-kira nyetire sejahtera ndak? Wah, iso tak ndak ya kayak Mudono ngono. Iya toh? Karena udah frontal dulu, nggak ada damai. Musuh menjadi musuh. Belum mangan loh. Makanya firman Tuhan kata, engkau diperdamaikan. Bukan hanya hubunganmu dengan Tuhan, tapi hubunganmu dengan keluargamu iki loh. Tapi engkau harus hidup di dalam Kristus, tersembunyi dan mati buat Dia. Maka engkau nanti akan bersama-sama dengan Dia dinyatakan. Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini berbicara juga untuk sidangnya dan untuk Tuhan. Engkau diperdamaikan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, nyataannya bukan hanya hubunganmu dengan Tuhan saja. Tadi kita baca toh, berpikir yang baik bukan hanya pada Tuhan saja. Hubunganmu kepada manusia. Supaya engkau berdamai dan nanti engkau tampil yang baik. Reveal. Harus di remove dulu. Setelah itu engkau reveal, tampil yang baik. Bagaimana caranya untuk bisa tampil, Om? Bagaimana caranya untuk bisa kelihatan yang benar sesungguhnya? Maka Paulus menegaskan kembali di dalam Kolose pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, tadi kan mati. Kan mau dibongkar. Harus tersembunyi. Harus mati, dibongkar. Dan setelah Yesus bangkit, Dia menyatakan dirinya, maka kamu pun harus bangkit bersama dengan Kristus. Untuk menyatakan diri yang sesungguhnya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Yang kedua,
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lek kowe mikirin bumi terus ketoke tanah, tok iki. Cedek ambek tanah kowe. Ngerti cedek ambek tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pikirkan yang di atas untuk apa? Memikirkan dan melihat ke atas untuk apa? Yo, kowe harus di-remove kok, kowe harus dibongkar kok. Jangan mikirkan lagi yang di bawah terus dong. Maka di dalam ayat yang kelima dikatakan, matikanlah segala dalam hidupmu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi wakeh waton dhewe engko. Matikan. Terus ayat yang 8 dikatakan buang. Buanglah. Semuanya itu apa wis? Pocon dhewe wis. Yang marah dan sebagainya. Matikan, buang. Cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Maka di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, supaya engkau mengenakan manusia baru yang terus-menerus. Tadi kan sudah dibongkar. Yang lama sudah berlalu. Maka yang baru keluar. Gimana caranya? Mikir yang di atas. Cari yang di atas. Diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Maksudnya apa? Kalau kita mengikuti perjamuan kudus, kita pengen menerima berkat, pengen menerima damai sejahtera, pengen senang dalam keluarga, pengen damai sejahtera dalam hubungan semuanya. Carian yang di atas, pikirkan yang di atas. Pengen marah-marah, marah-marah kan terhadap sesama ya. Ndelok orang nang dhuwur. Tuhan, aku podo enggak ya menurut gambar kalikku enggak? Enggak Maca iki kowe. Ternyata aku gurung podo ambek gambar kalikku. Wes aku tak ngeliat atas lagi, tak cari, pikirkan yang di atas. Enggak marah, Saudara. Tapi ngomong kotor-kotor ini terhadap sesama toh, kita masih nginjak di bumi loh, Saudara. Makanya tadi katakan melakukan pikiran yang baik bukan hanya kepada Tuhan tapi kepada manusia. Kape meso-meso, kape fitnah, kape ngomong kotor, kape marah, semuanya ini kepada manusia toh. Ndelok orang dhuwur. Cocok enggak menurut gambar kalinya enggak? Lek enggak, ya ruban. Maka dikatakan, engkau mencocokkan menurut gambar kalikku apa enggak? Kalau sudah tahu tapi tetap ngotot melakukan, berarti engkau melawan. Engkau menganggap remeh pengorbanannya. Engkau menganggap enteng darah Kristus. Padahal darah Kristus sudah memperdamaikan engkau. Sudah membongkar hati pikiran kita. Yang jauh sudah menjadi dekat. Yang musuh sudah diperdamaikan. Dan engkau sekarang sanggup menjadi ciptaan yang baru. Reveal. Menyatakan diri bersama dengan Dia. Menyatakan diri dalam hal apa? Tentu hal yang baik. Sekali lagi, perjamuan kudus bukan makan sembarangan. Ketika engkau tidak melakukan sesuatu yang jahat, kau mikir sekarang, tak cocok nosik ambil sang kalikku. Cocok pora. Enggak cocok rombaan. Buang. Ayat terakhir saya ulang. Saya baca ayat pertama dulu aja. Matius 9 ayat 4. 9 ayat yang keempat. Matius 9 ayat keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Pertanyaan ini dikeluarkan untuk kita semua.
Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, periksaan hatimu, pikiran. Janganlah engkau memikirkan hal-hal yang jahat, tapi biarlah Kristus ada dalam hatimu, maka engkau memikirkan hal yang baik. Ayat terakhir saya ulang kembali dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Kita mau baca bersama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat 21. Kita baca ya. 1, 2, 3. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan bojomu. Karena aku memikirkan yang baik bukan hanya pelayanan tok, tapi aku juga memikirkan yang baik buat istriku, buat suamiku, buat anak-anakku, buat semua. Ini yang perlu dirubah. Kita beribadah bukan hanya liturgi. Kita beribadah bukan hanya agamawi. Tapi kita memiliki Kristus supaya nyata dalam hidupmu. Reveal. Boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya, biarlah firman ini menjadi satu renungan dalam hidup kita. Ketika engkau berani mengambil perjamuan kudus, kau berani mempertanggungjawabkan. Kau berani bertanggung jawab apa yang kau makan dan minum. Apabila engkau percaya dengan imanmu, pengharapanmu dan kasihmu, maka engkau harus melakukan. Apabila ada seorang yang berani mengambil, tapi dia menganggap remeh, hukumannya tanggung sendiri. Saya enggak nakut-nakutin, tapi firman Tuhan mengatakan betapa berharganya darah Yesus. Barang siapa yang menganggap remeh, bahkan hidup dalam sembrono kehidupan yang sehari-hari, kau tidak bisa menampilkan Kristus dalam hidupmu, berarti orang tersebut belum hidup di dalam Kristus. Mereka bersandiwara, ya, dirubah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau yang memperbaiki. Engkau yang memulihkan hubungan kami yang dulu jauh atau bersandiwara. Baik terhadap Engkau, baik terhadap keluarga kami. Maka saat ini firman-Mu menegaskan Engkau berkorban oleh darah supaya hubungan kami pulih. Baik dalam keluarga, hubungan terhadap Tuhan. Dan Engkau memperdamaikan semuanya. Sehingga kami semuanya menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan saat ini juga kami boleh menjadi manusia yang baru. Karena kami hidup di dalam Engkau. Dan Engkau yang sudah menang, maka kami pun juga boleh menang. Engkau yang sudah menyatakan dirimu, maka kami pun boleh menyatakan diri bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkati seluruh jemaat. Berkat-Mu yang terus melimpah. Damai sejahtera-Mu yang terus Kau curahkan pada kami. Terima kasih Bapa. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami dan Kau turun tangan dan berkat-Mu melimpah buat kami semua. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita,
terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang Kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.